Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa binasta'inu ala butunya wadin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini saya kedatangan pengawas muda, pengawas baru yaitu Jaka Slamet Riyadi. Beliau adalah mantan kepala sekolah SMKN 3, SMKN 1 dan lain sebagainya. Jadi hari ini mendapat jadwal atau giliran atau mendapat skedul bahwa hari ini memonitor atau monef di SMK Bina Kerja. Selamat pagi Pak Jaka. Selamat pagi Pak Pur. Alhamdulillah bisa hadir di sini dengan menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini kita itu akan lebih menumbuhkan motivasi terhadap SMK kami, khususnya SMK Bina Kerja dan umumnya pada SMK binaan lain, supaya lebih termotivasi di dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, Pak Jaka. Itu seperti itu. Diharapkan di tahun 2021 sekarang itu kan istilahnya Pak Jaka sebagai pengawas baru akan monef diantaranya adalah pelaksanaan PLS yang sudah kami lakukan, yaitu dari tanggal 19 sampai 22. Alhamdulillah sudah beres. Berikutnya rencana Agustus ini kita pertemuan tatap muka terbatas untuk di SMK Bina Kerja. Mungkin saya akan melihat apa sih strategi yang dilakukan Bina Kerja, mungkin yang sudah kita siapkan, kemudian apa strategi pengawas atau wejangan-wejangan apa sih dari pengawas supaya tatap muka itu bisa berjalan dengan baik dan kondisi siswa sehat dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin Pak Jaka. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Jaka menyampaikan petua atau nasihat-nasihat terhadap SMK binaan, khususnya ke SMK Bina Kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini Pak Makbur saya bisa berkunjung yang kedua ini ya Pak Makbur ya. Dulu belum jadi pengawas pembina, sekarang mah jadi pengawas pembina karena Bapak Dr. Ades Sarif ya tentu pindah ke Kerawang tugasnya, sehingga untuk SMK Bina Kerja dialih tugaskan ke saya. Terima kasih Pak Jaka. Jadi pertama saya ingin menyampaikan pada rekan-rekan di SMK Bina Kerja, karena ini kunjungan yang kedua resmi itu alhamdulillah saya pada waktu itu monitoring pelaksanaan UKK. Ini secara umum SMK Bina Kerja ini sekolah yang swasta tapi peralatan dan sarana prasarana cukup komplit dan bahkan ada beberapa yang sudah sangat memadai, termasuk yang sekarang ini saya pakai ini luar biasa, salah satu SMK swasta yang sudah mempunyai broadcast yang bisa digunakan untuk komunikasi secara virtual maupun secara langsung. Apa ya yang mesti diperhatikan di awal ajaran ini adalah kemarin sudah dilaksanakan PLS ini dalam rangka penumbuhan budi pekerti, mungkin ya ada penumbuhan budi pekerti pada anak didik kita. Memperkenalkan yang jenjang perubahan dari umur belajar di SLTP maksimal 16 tahun kemudian masuk ke SLTA yang sedikit mungkin berbeda, apalagi SMK ini jelas dirjennya juga sudah beda, dari dirjen Dikbud kemudian ke dirjen vokasi. Ini adanya tuntutan-tuntutan yang berbeda, diantaranya adalah adanya Merdeka Belajar. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini anak diminta supaya ya jiwanya merdeka Pak, jadi jiwanya merdeka. Maka dari itu Bapak Ibu ketika nanti menyusun konsep-konsep pembelajaran Merdeka Belajar, mungkin dimulai dari program tahunannya, program semesternya, kemudian RPP-nya, ini ya mengarah ke Merdeka Belajar. Barangkali ini juga bisa digunakan untuk sekolah-sekolah yang menjadi binaan saya. Kebetulan sekarang 15 Pak Makbur. Dari awalnya 12 menjadi 15 sekolah ya. 15 sekolah ya. Walaupun tersebar ya sampai di Tegalwaru, Manikis, Pleret,
ya, kemudian di Mutiara Bangsa, Kim Cendekia, Saintek, dan Nugraha. Nah, mungkin salah satu hal yang penting nantinya dari semua binaan saya ini nanti bisa berkomunikasi antar sekolah binaan sehingga saling mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah sehingga dapat memunculkan satu motivasi tertentu terhadap kepala sekolah bagaimana caranya peningkatan perolehan murid ya atau siswa, kemudian unggulan di dalam satu program keahlian mungkin itu bisa dikomunikasikan di antara teman-teman baik negeri maupun swasta. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa di tahun 2021 ini akan ada asesmen Pak Pak Mabur, rekan-rekan juga yang ada di Bapak Ibu Guru untuk menyiapkan asesmen nasional kemungkinan bulan November untuk kelas 11 ini sudah mau dimulai Pak. Sehingga dari sekarang mungkin konsep-konsep yang akan dilaksanakan di dalam IHT mungkin sudah mengarah ke asesmen nasional. Nah, keterlaksanaannya nanti ya kita tahu konsep gitu ada, tetapi kadang-kadang karena kendala pandemi kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan ya Pak ya. Namun kesiapan kita tetap disiapkan Pak ya? Tetap harus disiapkan. Jadi bagaimanapun juga bagaimana cara membuat soal yang numerasi dan literasinya ya mengarah ke AKM-nya ya, itu. Jadi saya kembali ke Merdeka Belajar yang digembor-gemborkan oleh Dirjen Vokasi Pak. Ini hakikat merdeka itu sendiri kan sebenarnya adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga anak-anak ini disuruh tumbuh berkembang menjadi jiwa yang merdeka, berbudi pekerti luhur, disiplin ya, kemudian berwawasan kebangsaan, kebinekaan, karakter yang tumbuh itu gotong royong ya. Itu bagaimana siswa tersebut mempunyai jiwa merdeka melalui proses merdeka belajar. Nah, itu. Jadi artinya merdeka belajar itu bukan berarti siswa bebas belajar, bebas tidak belajar kan? Nah, iya. Jangan sampai salah persepsi siswa. Merdeka belajar artinya wah saya merdeka tidak belajar. Jangan sampai siswa itu mempunyai persepsi seperti itu kan? Gitu. Justru di dalam merdeka belajar ini menumbuh kembangkan potensi siswa. Ini kan konsep yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara Pak Mahfud ya. Ini konsep yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka belajar itu menumbuh kembangkan aktivitas kreativitas budi pekerti yang dimiliki, kemudian dengan tuntunan sistem among yang dibimbing oleh para pamong atau kalau sekarang para guru. Itu merdeka belajar yang diharapkan. Sehingga orang yang merdeka belajar ini justru mempunyai disiplin yang harusnya sangat tinggi, baik terhadap dirinya sendiri, mempunyai hak dan kewajiban, juga mengakui hak dan kewajiban orang lain untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan daya nalarnya, kreativitasnya itu juga mengakui ke orang lain. Nah, harapan saya Bina Kerja nanti dengan media yang dimiliki dapat menjadi center untuk informasi-informasi mungkin di dalam lapangan pekerjaan ke depan, kemudian di dalam apa istilahnya penempatan siswa PKL mungkin bisa berkoordinasi dengan SMK binaan yang ada di SMK Purwakarta, mungkin juga menjadi center contoh kan. Salah satu yang terkenal di Bina Kerja ini kan siswanya banyak ya Pak ya. Itu yang harus diakui oleh sekolah yang lain. Nah ini bagaimana strategi yang harus dikembangkan. Nah, ini menurut saya hal yang bagus apabila semua sekolah ya ini meningkatkan mutu baik dari program-program keahlian yang dimiliki. Tidak harus semua Pak, menurut saya tidak harus semua. Jadi mungkin satu program keahlian yang menjadi unggulan sehingga dapat menempatkan siswa PKL, dapat memunculkan tenaga kerja baru dari satu program keahlian yang ada di sekolah. Dan menurut saya di dalam pembelajaran juga Pak, ini kita menyadari ya bahwa kalau di dalam alam sekitar kita itu kan misalkan kita ada gajah, ada monyet, ada burung, ada ikan, itu kan kita tidak boleh menjudgment atau menghukumi bahwa monyet ini jelek karena tidak bisa terbang. Nah,
karena ahlinya monyet pasti memanjat begitu ya. Demikian juga monyet ini jangan dicas jelek kalau tidak seperti ikan. Kalau ikan bisa berenang. Nah, harapan saya kepada Bapak Ibu guru yang ada di semua sekolah binaan saya, wabil khusus yang di Bina Kerja ini, mampu membedakan potensi siswa ya. Karena tidak semua siswa mempunyai potensi yang sama ya, ini harus diperlakukan seperti itu. Bahkan sebenarnya Pak, kalau kita mau apa istilahnya membuat satu pemetaan ya, kan kita itu punya siswa yang latar belakangnya berbeda-beda ya. Ada yang latar belakang orang tuanya petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai, ada yang di perusahaan, ada yang karyawan, kemudian juga ada yang mungkin apa itu profesinya berbeda, sopir dan sebagainya. Nah, ini kan mempengaruhi background dan latar belakang siswa. Nah, kadang kita mempunyai penanganan yang sama terhadap siswa itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian daripada Bapak Ibu guru nanti ketika mengajar. Nah, di tahun 2021 ini saya menyarankan kepada semua guru agar menyiapkan blended learning. Ya, variasi lah Pak. Luring, kemudian daring, luring ya, kemudian juga dengan job sheet ya, kemudian dengan apa tutor sebaya. Karena tidak perlu target kurikulum saya pikir. Jadi semua konten dalam kelas 10 misalkan 15 bab, mungkin ya diberitahukan mah harus diberitahukan bahwa di kelas 10 ada 15 bab. Tapi menurut saya tidak harus semuanya diberikan. Minimal siswa itu ada yang menguasai di antara 15 bab itu kan? Iya, gitu. Jadi tidak harus target kurikulum Pak. Saya kira betul. jadi daya serap yang lebih penting. Menurut saya daya serap, karena kalau hanya membebani knowledge, pengetahuan yang banyak, saya kira akan siswa itu justru akan bosan. Tapi kalau diberikan suatu kemampuan skill yang bisa langsung dipraktekkan, kemudian diselaraskan dengan jurusan, diselaraskan. Misalkan kelas 10 ini sebetulnya akan menyiapkan satu benda yang dicapai di kelas 12, misalkan seperti itu. Ini akan sangat bagus, sehingga pertama irit bahan, kedua job sheet-nya adalah mengarah satu ke project, satu benda tertentu yang bisa diperjualbelikan. Misalkan kalau sekarang ini misalkan membuat siraman tanaman dengan sistem otomatis, bagaimana kemudian ada yang traktor menggunakan sinyal ya Pak, sudah banyak ya, ada beberapa sudah berkembang. Nah, barangkali nanti Bina Kerja juga bisa menjadi mentor daripada sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Purwakarta, karena SMK vokasi dengan dirjen vokasi dengan pusat keunggulan ini kan arahnya sebetulnya ke sana, memberikan bekal ke siswanya agar mampu ya berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Itu saya kira Pak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ya rencana-rencana yang mesti rencana yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru atau di Bina Kerja supaya kedepannya siswa itu benar-benar, kalau kita sekarang memang menerapkan Pak, kita terapkan itu 40-60. Jadi artinya guru menyampaikan 40% praktek teori, 60% itu praktek. Makanya disampaikan kepada contohnya kayak kelas 10 kemarin yang mengikuti PLS yang sudah selesai sampai jam sekian teori, silahkan sampai sore bisa melaksanakan praktek di SMK Bina Kerja. Baik untuk RPL, komputer sudah kita siapkan 60, kemudian sudah TKR, kebetulan TKR itu kita menjadi binaan PT Auto 2000 Pak. Luar biasa. Jadi sudah dipastikan bahwa SMK Bina Kerja untuk tingkat TKRO pasti praktek setiap hari di Auto 2000, termasuk ke PKR. Jadi sudah merupakan angin segar, makanya tahun sekarang itu rombel TKR itu tutup duluan. Walaupun pandemi COVID, pertama yang tutup duluan adalah TKR, rombelnya, kemudian disusul oleh teknik mesin dan sebagainya, baru RPL. Mudah-mudahan sekolah lain juga bisa menyusun program-program itu, diantaranya adalah kerjasama dengan industri dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak industri yang welcome Pak terhadap SMK swasta itu. Contohnya PT Dirgantara Indonesia itu masih welcome. Kita kan kerjasama dengan sana. Pindad, PT Pindad. PT Pindad itu adalah memproduksi mesin berarti kalau mesin. Betul. Mesin maupun TKR itu ada kaitannya Pak. Karena PT Pindad itu memproduksi contohnya kayak mobil berat,
apa tuh perang, mobil perang, oh, gitu. kemudian bulldozer dan sebagainya. Itu diantaranya itunya adalah TKR. Ya, kayak apa tuh suku cadang ya. Terus kemudian untuk membuat kaitan rel kereta api, rel kereta api dibuat oleh anak mesin dan itu seperti itu. Makanya setiap kunjungan kita selalu melaksanakan minimal di Bandung bisa jalan-jalan ke Pindad, ke TDI, kemudian terakhir ke ini Pak, Politeknik Manufaktur Bandung. Oh, gitu. Jadi Pak Pur ya, ini saya sekalian aja ya kepada teman-teman, nanti kan lewat YouTube barangkali bisa di-sharekan ke teman-teman binaan sekolah yang lain. Andai kan ada teman-teman dari sekolah binaan Pak Jaka ini nanti yang meminta advice cara-cara berkomunikasi dengan PT-PT Pindad, kemudian Dirgantara tadi, bahkan PTKI ya, Kereta Api Indonesia, barangkali nanti untuk yang bahkan di sini kan ada TKRO-nya ya Pak ya. Mungkin Auto 2000. Auto 2000. Kemudian di sekolah lain ternyata ada jurusan mesin yang bisa connect. Bisa bergabung. Dan gitu dikasih linknya Pak. Sama saya dikasih linknya untuk ketemu siapa dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa nih Bapak Ibu untuk sekolah binaan saya yang di Kabupaten Purwakarta ini. Andai kan bisa berkomunikasi antar sekolah yang menjadi binaan saya, nanti akan tercipta satu kemunculan program-program keahlian tertentu yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, bahkan mungkin nasional ya Pak? Ya, bisa Pak. Jadi bagaimana caranya bahwa SMK swasta di Purwakarta menjadi unggulan, tingkat nasional. Harapan. Jadi untuk mencapai harapan itu kan target apa yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Itu seperti itu Pak Jaka. Mentor-mentornya dalam hal ini mungkin ketua jurusan harus mencari satu pola di mana membimbing anak mungkin dengan cara trailing ya, dari trailing yang dilakukan di jurusan. Mungkin dari 36 menurut saya tidak harus semua pinter Pak, mungkin 5-6 orang saja mungkin ya. Dari 5-6 orang itu dicetak nanti tutor sebaya ngajarin kepada siswa-siswa yang lain. Contohnya kayak kemarin Pak, tahun kemarin kami itu punya 560 siswa ya, 560. Kemudian lulusan saat 230 kemarin itu ada yang keterima di ITB Pak, di Politeknik Manufaktur Bandung. Itu satu-satunya Polman. Saya senangnya adalah bahwa memang diikuti dengan dia itu takwa, rajin sholat, kemudian sekolahnya rajin, nggak pernah bolos, walaupun dia itu backgroundnya adalah anak ojol ya, ojek online, tapi dengan niat yang ini ternyata bisa diterima di Politeknik Manufaktur, Polman ITB, dan itu oleh anak TKRO. Itu harapan tahun ini, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi untuk masuk perguruan tinggi. Ya, artinya dari sini apabila ada satu anak yang mempunyai motivasi tinggi, ingin mengembangkan, ingin meningkatkan pendidikan ke yang lebih tinggi, itu bisa dibantu, bisa masuk ke sana. Ya, artinya kan dengan masuknya anak tersebut artinya kan tidak lepas dari campur tangan gurunya kan Pak ya, ketika memotivasi keinginan dulu keinginan dari yang bersangkutan, kemudian dipupuk dari guru-guru yang ada di sekolah. Luar biasa Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Sekali lagi tak lupa salam sehat selalu Pak Mangku, untuk teman-teman kita semua, Pak Guru semua yang tetap menjaga prokes. Ya, salam sehat selalu lah. Tak lupa mari kita juga memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan untuk kepentingan kemajuan bangsa, khususnya SMK Bina Kerja, kemudian guru-guru, kemudian teman-teman kita banyak sekali Pak, dari pengawas guru yang sudah almarhum Pak, belum lama ini tadi pagi juga ada kabar berita yang sama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri dari pengawas yang ada di Majalengka yang juga meninggal dunia. Untuk itu tidak ada salahnya kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, dan semoga husnul khatimah teman-teman kita yang meninggal dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya kira cukup Pak. Terima kasih Pak Jaka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi bincang-bincang dengan Bapak Pengawas
apa yang sudah disampaikan, motivasi apa terhadap sekolah. Mudah-mudahan kami ke depannya bisa menjadi SMK unggulan. Amin. Baik tingkat Purwakarta maupun tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.